Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang lagi seru. Baik, kami akan menampilkan drama. Lebih kurang kami mohon maaf sebelumnya ya. Dan di sebuah aula pertemuan di SMA Bakti 6 diadakan sebuah acara di mana acara ini adalah acara peringatan Hari Guru. Di ruangan tersebut diisi oleh seluruh guru dan murid dari kelas 6 sampai 9. Acara berjalan dengan lancar dan tibalah saat yang dinanti-nanti, yaitu pembagian konsumsi. Para murid sudah mulai riuh karena sudah tidak sabar memperoleh konsumsinya masing-masing. Para panitia bagian konsumsi mulai membagikan makanan. Cara pembagian konsumsi ini adalah saling meng-over, dari yang duduk paling ujung meng-over lagi ke yang paling ujung agar pembagiannya tidak menghabiskan banyak waktu. Rino dan kawan-kawannya sudah sangat tidak sabar menanti konsumsi ini. Ya lama banget sih bagi makanannya, cuman Sabar atuh noh. Bentar lagi juga giliran kita. Sabar banget. tibalah pengoperan makanan pada barisan tempat duduk mereka. Sita yang duduk paling ujung kiri mulai mengoper kepada Rino. Dan dengan senang hati Rino menerima, langsung mengoper lagi makanannya kepada Rangga. Dari Rangga ke Afik dan ke teman-teman lainnya sampai seterusnya. Acara pun akhirnya selesai. Murid diperbolehkan keluar karena hari ini adalah hari guru mereka diliburkan. Ada oper terus sampai sana juga. Sebelum pulang nongkrong dulu yuk di Kang 7. Gue masih lapar. 7. Gue juga. Gue mah pulang aja deh. Pulang jajan. Ya udah gue Mereka pun berjalan menuju ke kantin. Haha, makan gue nih ada sisa satu nih. perasaan tadi lu udah ngabisin rotinya deh. Kok ada lagi sih? Tadi gue cuma punya satu loh. Kok jahat sih? Kan itu tuh isi perut gue. Kan dapet. Salah sih. Kata siapa lu menyakitin orang? Kata gue. Tahu nggak, itu namanya udah ngambil bagian orang. Salah satu dari anak SMP di sini ada yang nggak sebagian gara-gara lu ngambil bagian dia. Ih, masa sih? Banyak ya cadangan. Oke, benar. Mereka pasti punya banyak cadangan, dan dengan lu ngambil satu, mungkin itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau ternyata yang ngambil bukan cuma lu aja, gimana? Kalau ternyata ada juga orang lain yang melakukan hal yang sama kayak yang lu lakuin. Iya sih, makasih juga mereka gak kebagian. Tiba-tiba 3 rombongan anak cewek pun masuk ke dalam kantin. Untung aku kebagian. Makanya kalau duduk di depan jangan di belakang, nggak dapet kan? Ini bukan masalah duduk depan atau belakang kan. Jadi menurut lo orang-orang di bagian belakang itu pada bermakanan gitu. Ini bukan gitu juga sih maksudnya. Jadi maksud lo apa Han? Lapar juga nggak ada yang lapar ya? Sorry, dia akibat kelaparan kali, makanya gue agak sensitif ya. Juga ya. Melihat pertikaian 3 teman ini, Rino, Sita, Afif, dan Rangga terdiam. Lihat apa kata gue, no? Lihat tuh no. Sebenarnya dengan mengambil hak orang seperti itu sudah dikatakan korupsi. Korupsi? Korupsi apaan? Kan nggak ada duit rakyat. Jadi lo pikir dia bukan rakyat, no? Mereka rakyat sama seperti kita, no? Korupsi adalah mengambil hak orang lain yang bukan seharusnya menjadi hak kita. Dan dengan lo mengambil 2 jatah konsumsi, berarti lo mengambil hak orang lain. Gue setuju sama Afif.
Ngomong-ngomong soal korupsi, gue jadi kepikiran tentang negara kita. Emang negara kita kenapa sih? Pada tahun 2013 dari negara di seluruh dunia, Indonesia berada di peringkat kelima terkorup. Sungguh memalukan memang Indonesia ini. Di peringkat pertama siapa sih? Di peringkat pertama ada Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, dan kelima yaitu Indonesia, negara kita tercinta. Memalukan, dan itu semua gara-gara orang seperti lo, no. Kok salah gue? Salah pejabat dan korupsi duit rakyat. Ya lu sama aja sama para pejabat itu, no, suka ngambil hak orang lain. Ya betul itu, no. Menurut gue di masa depan orang kayak lu bakal jadi tukang korupsi deh. Apaan sih dong semua? Kenapa pada selain gue? Tapi kalau dipikir-pikir dan kata aku korupsi itu adalah pengambilan hak orang lain yang bukan hak kita kan. Berarti korupsi sama aja dong dengan mencuri. Mencuri juga kan mengambil hak orang lain bukan hak kita. Mana? Oh, jadi maksud kalian aku dia mencuri? Oh, tenang, no. Kok jadi marah-marah gini sih? Nggak ada yang bilang lu pencuri juga. Gue gak ada maksud kok ngatain lo pencuri, gue cuma bingung aja apa perbedaan pencuri dengan korupsi. Kalau menurut gue sih mencuri sama korupsi itu beda. Kalau korupsi kan mengambil hak banyak rakyat, tapi kalau mencuri kan hanya mengambil bagian dari salah satu rakyat. Kalau menurut gue sih sama aja, yang namanya mengambil hak orang lain adalah korupsi. Saat dia mencuri, dia juga mengambil bagian rakyat yang bukan haknya kan. Cuma mencuri adalah bagian kecil dari korupsi. No, menurut lo gimana? Lupain masalah yang tadi, kita nggak nganggap lu pencuri atau korupsi kok. Sekarang kita lagi diskusi aja. Menurut gue sih, kalau yang korupsi itu dia adanya hanya dilakukan oleh orang berpendidikan ya. Tapi kalau menurut gue, tapi kalau yang mencuri itu bagi orang yang nggak berpendidikan dong. Itu sih. Benar juga sih kata secara orang-orang korupsi juga para pejabat pemerintah yang memiliki jabatan tinggi atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Mana pernah kita dengar berita seorang pengemis ada yang korupsi atau seorang sakam korupsi? Hahaha. Apaan sih? Nggak lucu sama sekali tahu. Iya, kalau lucu sama sekali. Kita lagi serius nih, nggak usah pakai acara bercanda-bercanda deh. Ya apaan sih, lupa aja. Dia belum nggak? Kita lagi serius ini, lagi belajar. Iya deh, no, perasaan gue ngerjain tugas lu serius ini juga. Ya udah, silakan. Dia mau pesan makanan dulu, ada yang menitip nggak? Setelah Afif, Sita, dan Rino mengatakan pesannya kepada Rangga pun pergi ke bagian dapur untuk mengatakan pesanannya dan teman-temannya. Tiba-tiba Pak Aranto, salah satu guru BKN di sekolah itu, menghampiri Afif dan teman-temannya dan duduk di kursi yang tepat di Rangga tadi. Katanya pergi pesan makan. Jadi kita pergi sana. Halo. Ada apa ya, Pak? Kita nggak ngelakuin kesalahan kan? Dengan aja kok kalian harus nggak lakuin kesalahan apa-apa kok. Lagian juga kalau seandainya kalian melakukan kesalahan, Bapak nggak akan menghukum kalian kok, karena ini kan hari hukum. Jadi Bapak akan memberikan dispen kepada kalian. Berarti boleh dong hari ini melanggar di sekolah, Pak? Kan nggak ada hukumannya. Boleh. Kemudian hari ini akan melakukan, tapi setelah selesai hari guru Bapak akan hukum lagi. Maksud Bapak? Iya, besok Bapak hukum lagi gara-gara melanggar peraturan. Kan sebenarnya cuma pas hari guru, lewat hari guru ya kena hukum lagi dong. Ya, bapaknya berarti sama aja lah kalau kayak gitu, nggak dapat hari ini dapat besok hukumannya.
Afif nih, Afif dan Sita tertawa terbahak-bahak bereaksi lucu Rino. Kepala tuh hanya geleng-geleng kepala. Kepala tuh. Tadi Bapak dengar kalian sedang membahas korupsi dan mencuri. Iya betul Pak, kita lagi bingung apa perbedaan mencuri dan korupsi. Kalau menurut Bapak, apakah mencuri dan korupsi itu dua hal yang sama atau berbeda, Pak? Jadi kalau menurut Bapak, menurut Bapak korupsi dan mencuri itu merupakan dua hal yang sama. Tapi caranya saja berbeda. Kalau korupsi dilakukan dengan cara yang sedikit, bekerja ya kan, saat pencuri bereaksi secara langsung, si pemilik rumah langsung tahu bahwa ada barangnya yang hilang. Jadi sebenarnya maksud Bapak apa? Saya masih bingung Pak awalnya. Mencuri sama korupsi itu kan dua hal yang sama. Namun Bapak bilang korupsi berbeda dengan caranya. Dari caranya Pak. Kan korupsi tadi Bapak bilang beda caranya. Jadi bedanya apa? Begitu. Ada semua. Afif. Afif. Saya juga tidak Sedikit bingung. Udah mencelat itu loh. Ya udah, ya. Iya, ini sudah baik. Iya itu. Saya juga sedikit bingung Pak. Tiba-tiba Rangga datang dengan minuman di tangannya. Ya ada Pak Ranto sama Sia Pak. Minuman. Ada Pak Ranto sama Sia Pak. Yang juga Rangga. Aduh, nanti aja deh, gak nanya-nanyanya. Bapak lanjutin aja yang tadi, nggak usah dengerin Rangga, Pak. Jadi begini anak-anak. Sarangga dan Sita tadi bilang bahwa korupsi dan mencuri adalah hal yang sama, itu benar. Dan pada saat Afif dan Nino mengatakan bahwa mencuri dan korupsi adalah hal yang berbeda, itu juga benar. Jadi pada intinya korupsi dan mencuri itu sama, tergantung bagaimana kita memahaminya. Mencuri adalah bagian kecil dari korupsi, sedangkan korupsi sudah tentu mencuri. Paham? Paham Pak? Jadi kalau kasus seperti Rino tadi bagaimana Pak? Bapak dengarkan tadi kita ngomongin apa? Tentu saja Bapak dengar. Dan kalau menurut Bapak itu sama saja dengan korupsi kecil, karena secara tidak langsung dia telah merugikan orang lain. Dengan slow. Sebenarnya Bapak yakin kalian itu cuma tidak sengaja aja melakukan korupsi. Dan Sita Rangga juga pernah melakukannya. Saya tidak pernah Pak. Sebenarnya tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah melakukan korupsi seperti halnya dengan terlambat. Kalian semua pasti pernah terlambat, ya kan? Iya Pak. Kalian sadar tidak saat kalian terlambat, kalian telah mengambil hak orang lain atau telah merugikan orang lain? Saat dalam sebuah pertemuan misalnya diadakan jam 9 sampai jam 10, tapi karena sebagian dari kalian datang pada setengah 10, acara diakhiri jam 11. Yang seharusnya yang datang tepat waktu pulang jam 10, tapi karena ulah kalian yang terlambat, ia juga terlambat pulang. Bagaimana kalau sebenarnya ia pada jam 10 ada kegiatan yang lain yang harus juga dihadiri? Bukankah kalian juga sudah merugikan dia? Betul juga ya Pak. Saya sudah terlambat lagi saat rapat OSIS. Itu dia yang dinamakan dengan korupsi waktu. Pantesan Pak, orang Indonesia kan sering telat. Jadi kan udah termasuk juga dengan korupsi waktu kan Pak, seperti contohnya hari ini. Ya benar sekali Dino. Sekarang terlambat memang sudah menjadi suatu budaya di Indonesia. Sebenarnya ada dua hal penyebab korupsi. Apa itu, Pak? Yang pertama ada karena kebiasaan. Yang kedua karena adanya kesempatan. Kebiasaan maksudnya saat kita sudah terbiasa melakukan korupsi pada acara tadi, maka besar kemungkinan saat kalian sudah menjadi pejabat bisa melakukan korupsi. Kesempatan maksudnya di mana ada kesempatan di sana ada peluang. Makanya dalam kerja kalian harus mendapatkan sifat itu agar saat ada kesempatan pun kita tidak akan melakukan korupsi, dan saat pembagian konsumsi tadi pun seharusnya dengan jujur agar tidak ada yang disembunyikan dan kesalahan kecil itu tidak menjadi kebiasaan yang terlanjur paling penting. Dengan kata lain bahwa sifat jujur adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi kan Pak? Benar sekali. Mungkin yang ditambahkan waktu SMA nya sering telat ya Pak, makanya suka korupsi. Bapak rasa sekarang Bapak harus pergi karena Bapak masih ada urusan.
Oh iya, silakan Pak. Terima kasih atas ilmunya ya Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Setelah kepergian Pak Kanto, mereka pun melanjutkan makan dan yang tertunda dari akibat membahas tentang korupsi. Perasaan karena kau nggak berubah-ubah ya, nggak mau ngomong selalu berdebat dulu. Iya ya, baru nyadar. Gosip bukan Anda yang dari dulu kayak gitu. Keesokan harinya, setelah jam pulang sekolah, Sita, Rino, dan ada rapat ke pengurusan mading. Saat Sita di perjalanan menuju rapat, ia berjumpa dengan Rino. Noh, kemarin lu datangnya awalan biasanya 1 jam sebelum rapat, akhirnya lu muncul. Gue nggak mau kayak Pak ya Gus Tangguhan, nanti suka korupsi. C yang mau berubah, salut gue sama lu Noh. Ya sih, itu yang gue tahu. Habis. Mereka pun berjalan menuju ruang rapat bersama. Sebenarnya, tanpa kita sadari, kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan setiap hari adalah salah satu pemicu korupsi yang akan kita lakukan di masa depan. Maka dari itu, mari kita cegah korupsi di Indonesia yang bersifat dengan sifat jujur agar Indonesia jauh dari kata korupsi. Pada tahun 2014 dan 2015, Indonesia memang sudah mengalami peningkatan, di mana pada 2 tahun terakhir ini Indonesia tidak termasuk dalam daftar 10 besar negara paling korup di dunia. Tapi walaupun begitu, Indonesia masih diberi tanda merah oleh dunia, salah satu negara paling korup di dunia. Maka dari itulah kita sebagai generasi bangsa mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang nanti. Sekian dari kami, maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.